Pernah nggak sih pas kalian lagi santai, terus badan itu tiba-tiba kerasa panas banget, tapi nggak lama malah jadi dingin. Padahal kamu nggak pindah tempat, nggak habis olahraga, tapi tubuh kamu itu berubah dengan sendirinya. Nah, sebenarnya tubuh kita itu punya sistem otomatis yang super duper canggih untuk mengatur suhu tubuh kita. Di video kali ini aku bakal jelasin nih secara lengkap, pelan-pelan dan juga gampang banget untuk difahami. Gimana sih tubuh kita itu menjaga suhu supaya tetap normal setiap saat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfauza Awalia atau biasa dipanggil Awa dengan nomor NIM 12300250029. Di video kali ini kita bakal bahas nih tentang suhu tubuh manusia secara lengkap banget. Mulai dari pengertian, siapa yang mengatur, bagaimana prosesnya, juga sampai bagaimana tubuh kita itu bisa melepaskan panas. Tenang aja kawan, aku bakal jelasin dengan bahasa yang super sederhana ya. Jadinya insya Allah kamu kalau nyimak sampai akhir akan paham. Yang pertama adalah pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah ukuran seberapa panas tubuh kita. Tubuh kita itu selalu menghasilkan panas karena di dalam tubuh ini terjadi proses yang namanya metabolisme, yaitu proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Nah, dari proses itu akan muncul panas nih. Tapi di saat yang sama, tubuh kita juga mengeluarkan panas ke area lingkungan. Jadi, suhu tubuh adalah hasil dari keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh dan juga panas yang dikeluarkan oleh tubuh. Kalau seimbang, maka akan terjadi suhu kita normal. Kalau tidak seimbang, suhu kita bisa naik ataupun turun. Nah, suhu tubuh normal itu biasanya sekitar berapa derajat ya? Jadi kawan, suhu tubuh normal manusia itu sekitar 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau suhu naik di atas itu maka disebut demam. Biasanya karena tubuh itu sedang melawan infeksi. Nah, kalau suhu turun ini atau terlalu rendah maka disebut dengan hipotermia. Ini berbahaya banget sih ya. Karena organ yang berada di dalam tubuh itu bisa berhenti bekerja. Kalau pabriknya tutup, kalau pabriknya rusak, maka apa yang terjadi pada tubuh kita? Nah, lanjut ya. Kenapa sih suhu kita itu harus stabil? Karena organ yang berada dalam tubuh kita itu seperti otak, jantung, dan juga enzim-enzim di dalam tubuh hanya bisa bekerja dengan baik di suhu tertentu saja. Kalau suhu tubuh kita terlalu panas, maka enzim ini bisa rusak. Tetapi kalau suhu tubuh kita ini terlalu dingin, maka reaksi dalam tubuh akan terhambat. Jadi, menjaga suhu tubuh itu sangat amat penting untuk kelangsungan hidup kita. Yang kedua nih, organ pengatur suhu tubuh. Sekarang mari kita bahas, siapa sih yang mengatur suhu tubuh kita? Apakah berjalan dengan sendirinya? Memang semua kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara ilmiah. Siapa yang mengatur suhu tubuh kita? Maka jawabannya adalah bagian otak kita yang bernama hipotalamus. Hipotalamus ini bisa dibayangkan seperti termostat pada AC. Dia akan selalu memantau suhu tubuh kita. Kalau suhu tubuh kita itu naik atau suhu tubuh merasa kepanasan, maka hipotalamus akan menyuruh tubuh atau mengirim sinyal ke dalam tubuh kita untuk mengeluarkan keringat atau berkeringat. Nah, lalu memperlebar pembuluh darah yang berada di kulit supaya si keringat ini bisa keluar, oke? Supaya panasnya ini bisa keluar. Kalau suhu tubuh ini turun atau kedinginan, maka hipotalamus akan menyuruh tubuh kita atau mengirim sinyal kepada tubuh kita, maka terjadilah kita merasakan menggigil, menyempitkan pembuluh darah supaya panas ini tidak keluar. Nah, selain hipotalamus, ternyata kulit kita juga punya peran penting loh. Jadi kulit itu jangan hanya dirawat di bagian mukanya saja ya. Rawat semua tubuh ini kulit kamu karena kulit itu sangat penting. Yang pertama, kulit ini membantu apa? Membantu untuk mengeluarkan keringat. Nah, kulit ini mengatur keluar
masuknya panas melewati pembuluh darah. Maka dari itu tadi saya bilang saat pembuluh darah kita menyempit dan pembuluh kita diperluas. Nah, itu tugasnya si kulit. Jadi hipotalamus itu seperti otaknya dan kulit itu seperti alatnya. Yang ketiga, penjalaran sinyal suhu tubuh. Sekarang, mari kita bahas prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi, di tubuh kita itu ada yang namanya reseptor suhu. Nah, reseptor suhu ini ada di kulit dan juga ada di dalam tubuh. Fungsinya adalah untuk merasakan perubahan suhu. Misalnya nih, kamu masuk ke dalam ruangan yang panas. Langkah-langkahnya seperti ini. Misal nih, kamu masuk ke ruangan yang panas. Maka prosesnya akan seperti ini. Reseptor yang berada di dalam kulit ini mendeteksi panas. Lalu reseptor ini mengirim sinyalnya ke hipotalamus yang berada di otak. Nah, hipotalamus ini memproses informasi. Lalu hipotalamus ini memberi perintah ke dalam tubuh kita. Perintahnya ada beberapa macam nih. Bisa berupa mengeluarkan keringat, memperlebar pembuluh darah, dan juga sebaliknya, kalau kamu kedinginan, maka reseptor ini mendeteksi dingin, hipotalamus ini memberi perintah untuk menggigil. Nah, menggigil itu sebenarnya gerakan otot cepat yang menghasilkan panas. Dan semua proses ini terjadi sangat cepat, otomatis dan juga tanpa kita sadari. Jadi tubuh kita itu seperti mesin yang pintar dan selalu bekerja menjaga keseimbangan. Yang nomor 4. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Suhu tubuh kita tidak selalu tetap ya, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada aktivitas fisik. Kalau kita olahraga, maka tubuh kita akan menghasilkan lebih banyak sekali panas, bukan? Nah, selanjutnya lingkungan. Cuaca panas atau dingin itu sangat amat berpengaruh. Lalu selanjutnya ada emosi. Saat stres ya, contohnya saat kita stres atau saat kita merasa marah, maka suhu tubuh ini bisa meningkat loh ternyata. Maka dari itu, jangan gampang marah dan jangan gampang stres kawan. Selanjutnya ada hormon, terutama pada wanita. Suhu ini bisa berubah karena siklus hormon, kondisi kesehatan ya. Misalnya infeksi, yang dimana itu bisa menyebabkan demam. Jadi, perubahan suhu tubuh itu adalah hal yang normal-normal saja selama masih dalam batas yang wajar. Yang kelima nih kawan, mekanisme kehilangan panas. Nah, terakhir, mari kita bahas bagaimana tubuh kita itu membuang panas. Ada 4 cara utama untuk membuang panas. Yang pertama ada yang namanya radiasi. Nah, radiasi ini adalah proses bagaimana panas dari tubuh kita ini keluar dari tubuh ke lingkungan tanpa sentuhan langsung. Ingat, tanpa sentuhan langsung. Selanjutnya ada yang namanya konduksi. Konduksi adalah proses bagaimana panas ini berpindah saat tubuh menyentuh benda yang lebih dingin, seperti saat kita duduk di lantai. Selanjutnya ada yang namanya konveksi. Nah, konveksi ini di mana panas dalam tubuh ini terbawa oleh aliran udara, misalnya angin. Selanjutnya ada yang namanya evaporasi. Nah, evaporasi ini adalah keringat yang menguap dari kulit dan membawa panas keluar. Inilah alasannya kenapa kita berkeringat itu saat kepanasan, karena tubuh ini sedang berusaha untuk mendinginkan diri. Jadi kesimpulannya teman, suhu tubuh manusia ini diatur oleh sistem yang sangat amat canggih. Mulai dari hipotalamus, lalu reseptor suhu, sampai mekanisme pelepasan panas. Dan semua itu bekerja secara otomatis untuk menjaga tubuh kita agar tetap normal. Nah, semoga penjelasan ini bisa membuat kita semua tahu lebih paham dan juga mudah untuk mengerti tentang pabrik yang berada di tubuh kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya Nur Fauzah Awalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.